ada beberapa oknum itu yang menuakan besi tua sebelum waktunya. Iya. tua sebelum waktunya. tua sebelum waktunya karena penolak bala juga. Penolak bala. Kalau orang Mandar bilang nasalipur riwara. Nasalipur riwara. Nagulilin di bara. Penolak bala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Bersuara, bercerita seputar aksara dan karsa. Kita sudah memasuki episode ke-10 dan di tengah-tengah kita ini sudah ada dua narasumber yang kita hadirkan untuk membicarakan satu tradisi dan kebudayaan yang ada di Sulawesi Barat. Ada yang bisa tebak? Sepertinya sudah ada di meja ini, kita bisa lihat ada beberapa pusaka ya. Ada beberapa pusaka yang ada di atas meja ini yang menjadi tema utama kita pada episode 10 ini. Dan di samping saya sudah ada pandai besi, ada pandai salwin ya. Ya. Kemudian ada pandai oda. Oke, dan kalau yang di sini tidak perlu saya jelaskan lah. sudah terjelaskan beliau ya. Ada Kak Samsir juga. Dan kita akan banyak bicara soal tentang tradisi pandai besi yang ada di Sulawesi Barat. Apa kabar ini, Pak? Alhamdulillah. Masih deg-degan. Masih deg-degan. Karena ini sudah mendekati hari lomba penempaan keris. Oh ya, dan Bapak ikut jadi salah satu peserta. Salah satu peserta. Nah, barangkali kita bisa memulai ini, Kak Samsir, dengan cerita soal tradisi menempa ini di Sulawesi Barat. Ya mungkin bisa dijelaskan Pandre seperti apa tradisi atau budaya besi di Sulawesi Barat itu, khususnya pusaka. Untuk sekarang tradisi penempaan bilang pusaka sudah beberapa tahun itu mulai muncul kembali. Ini salah warisan budaya ini sempat hilang karena ini dianggap sebagai warisan yang kolot. Oh, iya, Contohnya iya. saya pribadi masih muda dalam kalau masalah muka ya tua. Tapi umur belum seberapa. Jadi alhamdulillah berbicara cikal bakal saya bisa terjun di dunia di tempat ini, salah satu penyebabnya karena keprihatinan. Karena saya melihat beberapa penempa sekarang itu sudah memasuki umur yang katakanlah tua. Ya, kalau tidak ada para pembaharu, tidak ada regenerasi baru yang melanjutkan warisan leluhur ini akan punah. Bukan kalau bicara masalah angka 2 atau 3 tahun, 5 tahun bisa saja hilang. Syukur alhamdulillah, kebetulan di samping saya hadir guru saya, sekaligus om saya, sahabat saya, bisa menjadi mentor saya, sehingga sampailah saya pada hari ini. Jadi mungkin Pandai Oda ini lebih banyak mengajarkan juga ke anak muda ya. Iya. Berarti Iya. Apa anunya Pandai? Kenapa langsung menjadi Pandai? Mungkin ada historisnya awal mulanya, mungkin karena orang tua kah, atau karena kalau dari Pandai Salwin tadi keprihatinan. Kalau dari Pandai Oda bagaimana Pandai? Jadi kita mau jelaskan. Iya. Mohon maaf guru. Flashback dulu berbicara masalah kenapa sampai beliau terjun ke dunia penempaan. Di samping karena hobi juga, kecintaannya kepada besi. Dan memang mulai dari
mungkin sejak kecil ya, sekitar sejak kecil beliau sudah ada di penempaan. Mulai dari SD kelas 3 SD Karena Sudah hidup di lingkungan ini ya, Pandai Besi sudah biasa melihat ya orang tua juga kan. kakek. Bisa dibilang generasi ketiga ya. generasi ya. Itu saya Artinya masuk mungkin- di sini karena kakek juga sudah tua. Dia bilang saya dipanggil Ya, ya, ya. minta tolong kita masuk di sini untuk belajar untuk bikin yang begini macam begini pusaka, karena tidak ada lagi penerus kalau bukan kita, karena cuma kita yang bisa. Ya, betul. Jadi pas ini ke Menakang, saya lihat ada bakat Ya, Setelah saya kita langsung ajarkan supaya dia tradisi. berhenti kuliah gara-gara ini. Ya Dia jujur, berhenti. ya jujur, saya masuk dunia ini, saya sudah mau ujian skripsi, Iya. saya sudah selesai ujian proposal, tapi satu tahap lagi nih, satu tahap selesai. lagi baru saya sudah selesai. Tapi setelah Saya saya mendalami ini, beliau Saya panggil di rumah. saya, Diserahkanlah ilmu itu. Saya lagi saya tinggalkan itu. Karena memang harus ada korban. Saya korbankan pendidikan, artinya bukan pendidikan saya korbankan, tapi ijazah saya korbankan. Saya korbankan, biarkan saya ambil ijazah dari beliau. Ijazahnya ya ini hasilnya. Menarik Kak. Mungkin dilihat dari hasil karya para pandai ini memang menjadi bukti bahwa masih ada generasi yang akan terus merawat budaya ini. Setidaknya ini sudah dibuktikan sama Pandai Salo ini ya, yang merupakan generasi baru dari omnya sendiri. Jadi ini harus tetap berlanjut. Jadi kemungkinan besar ini kalau ada juga anaknya, beliau laki-laki Ya, yang insyaallah. saya jadi penempa, ini penting untuk dijaga. Nah, tadi ini kita bahas soal ini nih, Pandai Besi ini. Mungkin kita bisa langsung masuk bagaimana cara menempa besi ini, Pak. Nah, Karena ini pasti tidak semua orang bisa tahu ini, karena memang ini adalah sebuah seni, sebuah karya kan yang butuh proses panjang gitu. Dari pemilihan besinya seperti apa, caranya menempa seperti apa. Iya, betul. bagaimana guru? Mohon maaf ini karena kalau beliau ada di samping saya, kalau memberikan amanah untuk berbicara, saya akan berbicara. Jadi alhamdulillah beliau sudah berikan amanah. Nah, untuk proses penempaan itu yang paling utama itu adalah pemilihan bahan. Nah, sekarang itu ada dua bahan yang populer. Dua bahan untuk bahan pamor ya, dan dua bahan baja dengan beda. Kita berbicara dulu masalah bahan pamor. Nah, yang populer sekarang itu bahan lemak, kalau di Mandar kita sebutnya poling. Kalau di teman-teman di Sulsel sebutnya lemak. Yang populer itu lemak dengan bunga garam. Nah, itu. Nah, dalam pemilihan bahan ini harus betul-betul selektif. Kalau untuk bila-bila pusaka yang berkualitas betul-betul selektif dalam pemilihan bahan. Misalnya lemak itu kan ada beberapa lemak yang betul-betul punya kualitas bahan yang sangat bagus dan yang paling bagus lemak itu dijadikan bila pusaka yang punya kandungan veronikel. Nah, itu pemilihan harus betul-betul selektif dalam warna besinya, mana menentukan untuk menentukan gradasi warnanya. Itu salah satu pemilihan bahannya. Dan itu mempengaruhi evaluasi dari sebuah pusaka, Pak ya. Mempengaruhi sekali. Nilainya. Karena sekarang inilah untuk mengedukasi teman-teman para pemerhati. Banyak sekarang itu minta maaf sekali yang bilang ini adalah bahan lemak yang punya kandungan veronikel, yang taunya kalau teman-teman itu lemak Cina. Beda dengan lemak Cina dengan lemak yang asli. Betul datang dari luar. Dan yang paling terkenal itu sekarang lemak dari Sorowako. Memang kandungan veronikelnya sangat bagus. Karena kan Sorowako dikenal sebagai daerah penghasil besi, bahkan di Sulawesi Selatan juga. Iya. Sebagai sumber. Nah, yang kedua itu bunga garam. Kalau ibaratkan sayur tanpa garam itu rasanya
lemah dicampur dengan buah garam luar biasa. Lahirlah sebuah pusaka yang punya pamor yang sangat karismatik. Nah, Jadi pamor ini Pak motif ya? motif Motif di besi. motif besi. Dan yang ketiga itu adalah pemilihan baja. Kalau kita berbicara masalah baja, betul-betul baja yang kuat, keras. Kalau di Mandar itu kita bergeser dulu ke belakang. Di Mandar itu awal mulanya yang diandalkan itu adalah baja. Baja yang kalau orang Mandar bilang pamoso. Pamoso. Itu kualitas betul-betul dipilih kualitas bajanya, kadar kehitamannya, kandungan karbonnya, itu betul-betul tidak boleh baja yang sembarangan. Berarti kalau itu ikut di kontes, yang jadi penilaian itu tadi yang dicerita sama Bapak. Kalau misalnya ikut dikonteskan hasil pandai besinya. Kalau dikonteskan itu yang dinilai itu dari memang yang pertama yang saya sebutkan tadi bahan. Terus gradasi warna dari bahannya, terus kerapihannya. Nah, itu kan hal-hal yang Teknis sekali Pak ya. Tapi kalau seni tempanya seperti ini Pak ya. ya ini Kalau ini pandai jenis pamor apa ini? kalau di Mandar kita ini gurisi spasi, tapi spasinya pakai baja. Spasi baja, spasi Malela yang populer. Spasi baja. Emasnya Pak ya. Iya. Ini yang hitam ini adalah spasinya, bajanya. Nah, inilah yang kasih rumit spasinya. Bagaimana caranya supaya spasi itu bisa simetris. Oh ya betul. Sejajar. Sejajar. Tapi itu pamor pandai hitam api ini. Iya. Apakah murni dari hasil karya seni pandainya atau memang sudah ada patokan sehingga tetap. kita memilih jenis pamor itu? Tetap ada referensi pamor dari rujukan dari keris-keris tua misalnya. Karena kenapa pamor itu punya beberapa filosofis. Misalnya pamor kurisi punya filosofis. Ya ini yang penting untuk diceritakan ini untuk mengedukasi penonton ini tentang filosofinya ini. Filosofi. Jadi beberapa pamor itu yang dibuat oleh penempa sekarang, pandai sekarang itu tetap rujukannya dari keris-keris tua. Dimulai dari pamor, rancang bangun. Tapi kan untuk apa namanya finishing dan sebagainya itu sudah masuk kontemporer. Tapi untuk pamor ya tetap ada referensi patokan. Karena keris, nah dulu ya berbicara masalah keris, dulu sekali memang keris dibuat sebagai senjata tikar. Dulu sebagai senjata tikar. Perlengkapan budaya juga masuk. Nah, ritual adat masuk. Tapi sekarang ini keris dibuat betul-betul dari seni tempa. Itulah banyak pemahaman orang bahwa keris itu adalah hal-hal yang bagaimana gaib dan sebagainya. Nah, yang ada isinya. Bukan apa ya, seolah-olah kegunaannya keris hanya untuk menikam dan sebagainya. Dan itu kekeliruan kita, kekeliruan beberapa orang, beberapa oknum bahwa keris itu adalah senjata pembunuh dan sebagainya, senjata berburu dan sebagainya. Bukan. Itu kekeliruan. Nah, tapi untuk sekarang keris itu lebih condong kepada seni. Itu hilangkan mindset bahwa keris itu dipakai untuk menikam, bertarung dan sebagainya. Bertarung dalam sarung. Situ belalali Pak. Nah itu. Nah jadi ini Pandai, kalau sebelum misalnya mau membuat satu karya, satu pusaka, satu bila pusaka,
tahapan-tahapan itu apakah memang ada kayak tradisi potong ayam kah dulu Nah, itu atau bikin dulu itu menarik, itu dibahas. Memang penumpaan pusaka memang tidak bisa dihilangkan beberapa pesan-pesan leluhur penumpaan pusaka, apalagi pakaian. Kalau orang-orang teman-teman di sosial sebutnya pakaian. Dalam penumpaan pusaka pasti ada pengharapan yang baik kepada pemesan. Kan Memang juga dari perusahaan ya apa tuh jadi tergantung siapa yang pesan Pak ya. ya coba beliau jelaskan ritual-ritualnya biar saya yang membahasakan. Iya. nggak usah kita sendiri ya karena sudah di Sudah. Nah. Iya betul. Iya. Bicara masalah ritual, harus ada pembicaraan lebih awal antar pemesan dan pembuat. Di antara perlunya adanya pembicaraan lebih awal. Kerisnya, pakaiannya mau dibuat seperti apa? Untuk keselamatan, untuk bisnis, untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, untuk pemimpin, ada semua. Makanya itu tadi dibilang kembali ke pemesannya. Ya, kembali ke pemesannya. Permintaannya apa? Nah, setelah pemesannya itu memberikan arahan bahwa kerisnya mau dibuat seperti ini, dipakai untuk ini. Nah, si pandai ini akan bermunajat. Ada ritual-ritual tertentu. Contoh kecilnya, yang paling dilakukan adalah ada doa-doa, ritual-ritual itu ada hubungan emosional, harus ada hubungan emosional antara si pemesan dengan si pembuat. Nah, itu tidak terputus itu selama proses awal pembuatan sampai selesai. Tidak boleh putus hubungan emosional melalui doa pembuat dan doa pemesan. Ada pengharapan di situ, disajikan dalam pusaka di situ. Salah satu ritualnya masih saya ingat pesan kakek dalam membuat pakaian. Sebelum kamu ke dapur, sebelum kamu menyentuh bahannya, terlebih dahulu sucikanlah dirimu. Salah dalam berwudu. Berwudu. Itu salah satu contoh ritualnya yang bisa saya sebutkan. Nah, itu contoh yang mau. Yang lain mungkin silakan cari sendiri pemirsa ya. Iya. Nah, bukan kapasitas saya dalam berbicara masalah ritual-ritual itu, karena jujur yang punya kapasitas berbicara masalah ritual-ritual penempaan pakaian, saya tidak mungkin mendahului guru saya. Cuma beliau ini kalau mau memesan pakaian memang harus ada obrolan 4 mata. Jadi itu tadi Pandai, ada bila yang memang dipesan khusus oleh si pemesan, ada juga yang memang misalnya keris yang dibikin biasa. Kira-kira apa yang membedakan itu Pandai? Jadi yang membedakan keris-keris pakaian dengan keris-keris yang umum biasanya dibuat itu adalah pengharapannya, doanya, bukan yang menjadi berbeda di pamornya dan sebagainya. Kalau pakaian itu biar pamornya biasa-biasa saja, satu bahan saja, tapi kandungan doa pengharapan si pemesan dan si pembuat itu yang bisa membedakan itu. Tapi ya untuk membedakan misalnya coba itu bandingkan keris pakaian dengan keris pakaian. Bukan dari sisi pamor, Tapi dari akad pemesan dan pembuat di depan. Ada juga ritual-ritual, nah itu yang membedakan. Tapi dari sisi ketandaan, Nah, yang dari bila besi itu ada. ya ada beberapa ketandaan di bila pusaka, misalnya pakaian
yang sangat menonjol, yang punya simbolis. Iya. Misalnya di apa ya, di keris sapukal kan berbicara masalah. Sapukal yang ini Pak ya? Ya, Kayak gitu. sapukal yang ini. Tapi yang identik di sapukal itu yang paling menonjol itu petanda anunya tumpak layak. Kalau mungkin bisa lihat Pandai. Yang mana tadi sebut anu deh. Anu deh. Nah, contoh sapukal ini tumpak lajah yang bentuknya kerucut. Ya, kerucut ini. Nah, dia disimbolkan ini sebagai penolak bala. Sama kayak rumah. Iya. Rumah itu kan punya tumpak layar. Orang Mandar bilang tumpak layar. Untuk melindungi si pemilik rumah supaya tidak terkena percikan air. Hal misalnya ada timbal-timbal benda-benda supaya tidak masuk ke dalam rumah ini. Sebelum filosofi penolak bala, melindungi para pemilik. Nah, itu makna yang terkandung dari ketandaan. Iya. Dan juga ada lagi apa namanya filosofisnya tentang apa namanya baja dengan kancinya. Kalau misalnya kancinya melela itu penolak bala juga, penolak bala. Kalau orang Mandar bilang nasalipur riwara, nasalipur riwara, nagulilin nibara, penolak bala. Baja. Nah kan ini besi atau pusaka ini kan sekarang sudah menjadi karya seni. Ya, sekarang sudah bisa dikasihkan nilai divaluasi. Ya pertanyaan saya ini jujur sebagai orang yang awam ya. Ya. Apa yang menandakan misalnya karya ini jauh lebih mahal daripada karya yang ini dan seterusnya. Dilihat dari apanya itu Kak? Sebenarnya untuk melihat kualitas sebuah bila pusaka, kenapa bisa ada yang bernilai tinggi, ya. Meskipun pamornya sama, rancang bangunnya sama, kenapa bisa bernilai, membedakan itu adalah bahannya, terus cara pandainya memperlakukannya. Nah itu yang bisa membedakan. Biarpun pamornya sama, kalau bahannya beda, otomatis Beda harganya. Banyak anggapan orang, keris itu terlalu mahal dan sebagainya. Bukan terlalu mahal sebenarnya. Bukan mahal itu bagi orang-orang awam keris itu mahal. Tapi bagi yang betul-betul tentang proses pembuatan sebuah pusaka atau keris, itu pasti paham kenapa keris itu bisa sampai katakanlah sulit terjangkau lah. Betul. Karena yang mahal sebenarnya itu prosesnya Pak prosesnya. Untuk membuat itu sampai ke benda ini itu panjang sekali. Panjang sekali. Dan banyak orang yang terlibat. Nah, itu kalau berbicara masalah yang terutama itu bahannya. Bahan kalau misalnya pakai bahan lemak, kalau berbicara per kilonya, per kilo saja ada yang sampai 700.000. 700.000. Baru 1 kilo. Sedangkan dalam pembuatan keris tidak cukup kalau cuma 1 kilo. 2 kilo sampai 3 kilo. 2 kilo sampai 3 kilo. Itu baru bahan. Belum lagi bahan-bahan pendukung lainnya. Kemudian tenaga penumpangnya, tekniknya. Orang butuh propertinya juga. Ya, propertinya juga termasuk. Dan juga kita kembali kepada satu kata, seni itu mahal. Iya. Betul, Seni itu sepakat. mahal. Kalau saya sepakat. Sebagai pecinta seni ini sepakat itu. Seni itu Dan mahal. kadang nilainya memang fantastis. Ya. Misalnya kalau misalnya pelukis punya kampas, ya kampasnya seorang pandai adalah palu. Iya, betul. Itu yang luar biasa sekali ya. Dan memang kalau untuk orang awam sendiri ya tidak bisa memiliki satu konsep yang sama melihat besi. Beda, tidak ketemu. Memang khusus untuk orang-orang yang menyukai dunia ini, gitu, supaya bisa satu konsep pemahamannya mengenai besi. Jadi kalau misalnya saya pandai anak muda yang mau menggeluti atau suka dengan budaya pusaka ini, bagaimana caranya Pandai? Kalau
tingkat seninya itu mahal. Seperti apa Cara yang untuk mendekatkan ke anak muda mendekatkan ini tradisi. Bahwa saya bersyukur sekali bahwa teman-teman ini masih muda, sudah mau mengenal bagaimana itu pusaka, bagaimana itu teknik pembuatan pusaka. Saya sangat senang, artinya ada kerjasama di sini. Secara tidak langsung, tanpa kita sadari ada kerjasama antara kami para artinya warisan leluhur ini, warisan budaya ini, ada kerjasama antara penempa dengan para pemerhati, katakanlah pemerhati. Kenapa kami menjaga teknik tempa pusaka ini tetap lestari, kami terjun langsung, dan para pemerhati itu juga ikut serta melestarikan dengan apa? Dengan merawat. Jadi ada simbiosis mutualisme, Ya, saling untung saling antara menguntungkan. pembuat dan pemerhati. Nah, saya bersyukur sekali. Woi, masih muda. Iya. Seharusnya- Ini berarti salah satu upaya untuk memperkenalkan tradisi penempaan itu. Seharusnya anak-anak muda ini harus kenal lebih jauh bagaimana keris itu. Tidak, artinya tidak hanya stagnan pada suatu. Nah itu saya berterima kasih sekali dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini yang dilakukan teman-teman. Jadi ini penting sekali yang Penting kita sekali. tekankan ya kepada penonton, kepada pemirsa, bahwa kenapa ini penting untuk terus dibicarakan, dilestarikan, karena ini merupakan satu warisan Identitas tradisi dan budaya. kebudayaan Ini. kita di Sulawesi Barat yang sudah dikenal memiliki tradisi ini sejak masa lalu. Ini identitas. Karena kalau kita tidak membicarakan ini, boleh jadi ke depan ini hilang gitu kan, tidak diwariskan. Kalau misalnya tidak diwariskan ilmunya ke anaknya atau kemana, ini bisa jadi tradisinya hilang. Dan ini merupakan satu identitas pula yang harus dijaga. Nah, sebelum jauh lagi nih pembahasan, kalau dalam cara menempa ini, apakah ada ciri khas tertentu, Pak? dari setiap pandai. Dari setiap pandai besi, betul. Misalnya pandai Salwin sama gurunya, apakah misalnya kalau saya lihat di sini, oh saya tahu Ani nih yang bikin. Ini Karyanya Ani nih, pandai Salwin yang di Pak Hoborang ini, karena saya melihat Ada Iya. punya ciri khas di apa namanya? Di bagian keris itu dari pangkal sampai ujung untuk membedakan ini tempaan siapa, misalnya tempaan guru saya yang dilihat itu ini. Nah yang paling menonjol itu untuk membedakan ini tempahan misalnya Papa Wanda tempahan Salwin dari pangkal. Yang paling menonjol itu adalah kuku. oh yang ini yang dijung Pak ya. Iya ini kuku dan serta pijatan goloknya. Nah itu yang paling membedakan serta pangkal dan ujung. Pangkal dan ujung, Pangkal dan atas ujung. dan bawah. Nah itu yang menjadi pembeda antara pandai-pandai lain. Semua penempa keris yang ada di Sulbar tanpa terkecuali semuanya punya kualitas terbaik. Tapi kita karena kebetulan yang duduk di sini adalah saya dan guru saya, kita berbicara masalah tempahan saya berdua. Nah untuk membedakan itu ada di kuku, ada di pijatan, di golok dan ujung. Nah, itu yang membedakan. Itu ya, beberapa indikator ya, Ya. yang menandakan itu satu karyanya khusus, karya khas. Dan ini juga apa namanya, terutama itu seninya. Karena saya pribadi lebih condong kepada seni. Betul. Seni. Tadi sempat juga dicerita soal ini Pak, teknik Damaskus. Mungkin bisa cerita-cerita sedikit soal itu Kak ya, dari segi seni teknik menempanya. Ada teman itu dari mungkin teman-teman ini tahu dari Mamuju juga. Pernah bawa teknik tempa Damaskus ke sini beberapa tahun lalu itu. Yang dia pakai bahan itu adalah baja, bahan disusun. Tapi ya begitulah teknik tempa Damaskus modern, bukan Damaskus dulu ya. Damaskus dia memakai boraks. Bahan pamornya adalah baja. Tapi tadi saya Sempat ngobrol tadi tentang seni tempat, teknik lipat.
saya pernah diskusi dengan teman bahwa seni lipat pamor, seni tempa pamor itu dipengaruhi oleh seni tempa Damaskus menurut teman. Tapi kalau kita berbicara sejarah lagi, cikal bakal penempaan besi itu bisa terbantahkan oleh sejarah. Itu era sejarah, ada periodenya. Di Sulawesi itu punya peradaban penempaan besi tersendiri tanpa dipengaruhi oleh budaya-budaya luar. Itu bisa dibantahkan. Jadi itu otentik atau asli dari Sulawesi? Asli Sulawesi. Lihat dari hasil karyanya. Ya, hasil karyanya. Dia punya ciri khas seni tempa Sulawesi. Kalau ini Pandre, mungkin kan biasa kita melihat keris-keris tua dan ada keris baru. Bagaimana cara membedakan itu Pandre? Karena itu yang menjadi penyakit sekarang. Iya. Iya. Kasihan orang-orang para kolektor tidak bisa membedakan keris tua yang betul-betul tua dan keris baru yang dituakan. Yang dituakan. Nah, itu yang paling memprihatinkan. Saya pribadi sebagai penempa sangat prihatin ketika tempahan saya itu dipermak sedemikian rupa sehingga menjadi barang tua. Iya, barang. Saya prihatin. Karena mungkin nilainya akan lebih besar kalau itu dianggap tua, Pak. Iya. Nah, itulah yang memperhatikan sekali. Nah, untuk membedakan itu ada beberapa yang perlu diperhatikan. Kita lari di sini lagi di pangkal. Kita lari di pangkal. Oh, kita ditahu. Oh, ini Tua. kasih tua ini. Dan juga beratnya. Oh, beratnya ya. Iya, berat. Kalau barang tua, barang baru kasih tua pasti itu beratnya itu Tidak berubah. tidak berubah. Tapi warna Warna dari bilanya itu bagaimana membedakan? tua itu ini naik kelihatan tua, tapi yang di pangkal itu ditahu di situ kalau ini tempanya ini biar siapa yang kasih tua tetap ditahu. Itu punya ciri khas tersendiri. Kenapa bisa dibedakan di pangkal? Terutama ini Otingnya. Ini kunci ini pemerhati yang baru yang mau berkecimpung di dunia pusaka. Ini harus hati-hati betul. Semua di sini Dari oting, pangkal semua. sampai betul-betul diperhatikan apakah ada bekas berinda. Pokoknya sama barang tua. Cuma yang ditahu di situ cuma dia di pangkal saja. Pangkal. Itu untuk membedakan. Saya pernah pengalaman. Ya, ini pengalaman ini baru cerita ini. Ini tentang sama kasusnya keris baru yang dituakan. Iya. Saya juga heran karena teman itu datang mau memaharkan ke saya, dalam hati saya juga ini memaharkan keris, kenapa dibawa? Tapi dia membawa keris baru yang dituakan dengan embel-embel cerita-cerita mistisnya dan sebagainya. Nah, itu yang perlu diperhatikan para teman-teman, termasuk anak-anak muda ini mungkin baru mengenal tentang pusaka. Perlu ditekankan hati-hati dalam memilih sebuah pusaka yang disebut tua. Ini disitulah terjebaknya kita. Baru tua. Nah, kenapa sampai ada beberapa oknum itu yang menuakan besi tua sebelum waktunya? Iya. Tua sebelum waktunya, tua sebelum waktunya karena nilai memang fantastis. Karena kebanyakan kolektor-kolektor itu banyak koleksi bila-bila tua dan angkanya itu fantastis. Nah, itulah sebabnya kenapa beberapa oknum yang menuakan besi. Nah, itu yang perlu diperhatikan betul-betul, hati-hati dalam memilih sebuah pusaka yang dikatakan tua. Hati-hati betul. Perhatikan baik-baik bilah kerisnya. Teliti baik-baik, kalau perlu sharing ke teman-teman, minta pendapat yang sudah ahli melihat mana keris tua
dan mana keris baru yang dituakan, betul-betul tua dan mana yang dituakan. Iya, ini salah satu bentuk edukasi kepada para orang yang baru mau jadi pemerhati atau penghobi ya. Jangan sampai karena tidak punya ilmunya, tidak paham, dia membeli karya yang dianggap tua, yang sebenarnya Ya, baru. Dan banyak mungkin yang memanfaatkan sebagai bisnis sindikat. iya. Itu Anunya bisa tua tapi buatan baru. buatan baru. Betul. Memang tapi buatan baru. Karena mungkin dia kejar nilainya kan. Kalau dimaharkan akan lebih fantastis harganya kalau dianggap sebagai barang yang tua. Nah, itu ya, jadi yang era sekarang ini bukan lagi soal ini hanya dipakai dalam upacara adat atau tidak, tapi ini bisa menjadi bisnis ya. Bisnis. Ya, Bisnis bisa ya, berbicara masalah itu tidak bisa dipungkiri, memang bisa juga dijadikan ladang bisnis hal-hal seperti ini. Dan itu kalau bicara masalah cuan, lumayan, alhamdulillah cuan. Tapi itu lagi saya tekankan, kalau teman-teman mau menggeluti dunia seperti ini, kalau misalnya mau mencoba-coba bisnis, saya tekankan tidak usah memakai cara-cara yang saya sebutkan tadi. Nah, Betul. bagi saya itu tidak, justru itu mencoreng budaya perbisian kita. Ya, betul. Ke situ. Karena yang kita jual ini adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan Iya, betul. Biarkanlah besi itu akan tua pada waktu itu, akan tidak usah dituakan. Kalau dalam dunia tulis menulis itu biasa, biarkan buku menempuh takdirnya sendiri. Ya. Terus setelah ditulis ya biarkan dia, mungkin seperti ini juga ini, setelah ditempa jadi ya biarkan besi itu menempuh takdirnya sendiri. Menempuh takdir sendiri. Akan sampai ke pemiliknya sendiri. Betul, sangat luar biasa. Nah, saya mau tanya secara khusus kepada dua narasumber kita ini tentang di era sekarang kan era teknologi, sudah banyak orang yang kecimpung dan teknologi, sementara yang kita bahas ini sebenarnya kan ada di masa lalu ini. Ya. Sampai tadi dianggap sebagai sesuatu yang kolot, sesuatu yang tidak relevan lagi. Nah, Ya. bagaimana menurut itu Pak? Melihat situasi itu, apakah ini ke depan masih akan terus tetap ada pemerhatinya atau hilang atau bagaimana? Saya pribadi berharap warisan leluhur ini, warisan budaya ini tidak hilang. Saya akan berusaha memperkenalkan kepada anak-anak muda bahwa hobi seperti ini tidaklah kolot. Justru ini hobi yang mahal dan akan terus relevan. Ini hobi yang mahal. Kalau orang-orang bilang itu adalah hobi yang kolot, itu anggapan yang menurut saya keliru. Kenapa? Berbicara masalah pusaka seperti ini, hobi seperti ini, lihat Pak Prabowo. Iya betul. Banyak sekali. Kita mau bilang Pak Prabowo kolot? Tidak. Tidak. Itu satu tempat itu pusaka Nah, semua. itu Menteri. Lebih Fadlison ya kan? Fadlison. Nah, lebih banyak lagi. Nah, lagi-lagi saya bilang hobi besi, hobi pusaka tidaklah kolot. Ini hobi yang mahal. karena ini mungkin bagian dari seni. Karya seni betul. Karya seni. Kita bersyukur alhamdulillah kita masih disajikan dengan hasil karya seni luar biasa seperti ini, bisa dipercayakan, bisa dititipkan leluhur, masih bisa melihat tempahan orang-orang dulu tanpa teknologi, bisa jadi bahkan lebih cantik dari hasil sekarang. Padahal dulu kalau kita berbicara masalah teknologi belum ada gurinda, belum betul. ada kikir. Semua barangkali manual semua Pak ya dulu ya, zaman dulu ya. Yang jadi pertanyaan besar, kenapa lebih cantik? Iya. Orang dulu daripada sekarang. Harus jadi tantangan juga. Itu jadi tantangan. Nah, barangkali bisa kita kasih satu statement terakhir ini Pak, pada perbincangan kita terakhir ini di bagaimana
kenapa ini masih akan terus dibicarakan ini soal pusaka, apakah masih relevan atau tidak? Itu sekaligus jadi penutup kita pada episode 10 ini. Pertama, pusaka, teknik penempaan terus akan dibicarakan sampai kapanpun. Karena kenapa? Kita berbicara masalah budaya itu tidak bisa ketika berbicara masalah sebuah wilayah pasti punya budaya. Nah, berbicara masalah budaya, kita masuk lagi kepada salah satu bagian dari budaya yang tidak bisa dipisahkan adalah keris. Jadi saya berpesan kepada pemerhati, para anak muda, sayangilah warisan-warisan leluhur ini. Karena kenapa? Leluhur-leluhur kita sudah berdarah-darah memperjuangkan, pertahankan, sehingga kita bisa menikmati hasil karyanya. Kalau salah satu penghormatan terbaik kepada leluhur kita, para pendahulu-pendahulu kita adalah menjaga dan merawat, melestarikan warisan-warisan ini. Karena melihat dari perjuangan mereka itu luar biasa. Iya, Padahal kita cuma menikmati. Kita cuma menikmati tanpa tahu prosesnya. Syukur alhamdulillah. Jadi sayangilah budaya tradisi ini. Nah, satu juga kenapa perlunya kita menyayangi sebuah besi dan pusaka. Kita bergeser ke ke agama, itu besi itu sudah dicantumkan di dalam kitab suci. Salah satu bunyinya, telah aku turunkan, yang punya kekuatan maha dahsyat. Nah, makanya wajib kita pelajari tentang besi, wajib kita jaga tentang besi, terutama pusaka. Saya kira seperti itu. Iya. Kalau bicara masalah itu sangat dalam Pak ya. Dalam Sampaikan dengan sangat dalam. Bagaimana Kak Safir juga di episode kita kali ini, dua patah terakhir ini juga jadi Kak Safir. Iya. Jadi dari penjelasan tadi Pandre kita ini sebenarnya banyak hal yang bisa kita petik. Salah satu diantaranya adalah ketika teknik-teknik tempat ini tidak dipelajari, tidak digali atau tidak dilestarikan, itu akan hilang. Dan teknik tempat itu penting untuk diajarkan ke generasi karena menjadi bagian dari warisan budaya yang nilai filosofisnya tinggi. Kemudian bukan hanya filosofisnya, tapi dari sisi seninya juga luar biasa. Jadi ini Kak Safril menariknya dari budaya pusaka ini. Itu sih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua di sini ya. Luar biasa sekali kita ambil waktunya ini, pandai besi kita jauh-jauh datang dari Majene untuk mendengar beliau bercerita. Dan demikian, sampai jumpa di episode ke-11. Saya mau tutup dengan tidak ada yang tidak relevan ketika membicarakan masa lalu, karena tidak bakalan ada masa depan ketika masa lalu itu tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Oke.